Ada maskapai penerbangan nasional namanya, ada stadion sepak bola terbesar di Sumatera namanya, ada jalan protokol di hampir setiap kota besar di Indonesia namanya, ada mata pelajaran sejarah yang tidak lengkap tanpa menyebutnya. Sriwijaya, kerajaan maritim terbesar Asia Tenggara yang diklaim menguasai Selat Malaka selama 600 tahun, yang pengaruhnya disebut mencapai India Barat dan Filipina di timur, yang menjadi pusat pembelajaran Buddha terbesar di dunia pada zamannya. Tapi ada satu hal tentang Sriwijaya yang tidak pernah diajarkan di sekolah manapun. Tidak ada yang bisa menemukan ibu kotanya. Bukan dalam arti belum sempat digali, bukan dalam arti ada di bawah laut, tapi dalam arti yang paling fundamental. Para arkeolog dan sejarawan terbaik dunia selama lebih dari 1 abad penelitian belum bisa sepakat di mana tempatnya pusat kerajaan itu berdiri. Dan itu hanya awal dari masalahnya, karena semakin dalam kita periksa Sriwijaya, semakin banyak yang tidak ada, sampai pada titik di mana pertanyaan yang paling jujur bukan lagi di mana Sriwijaya, tapi apakah Sriwijaya yang selama ini kita bayangkan itu pernah ada dalam bentuk yang kita bayangkan. Ibu kota yang tidak bisa ditunjuk. Kita mulai dari yang paling konkret, Trowulan. Kalau kamu pergi ke Mojokerto, Jawa Timur, kamu bisa berdiri di atas tanah yang pernah menjadi ibu kota Majapahit. Ada sisa-sisa kolam, gerbang, fondasi bangunan, saluran air. Ada candi-candi yang masih berdiri, ada museum yang penuh dengan artefak yang digali dari tanah di sekelilingnya. Kamu bisa merasakannya secara fisik. Iya ada. Sekarang pergi ke Palembang, berdiri di sana dan cari ibu kota Sriwijaya. Tidak ada. Tidak ada reruntuhan istana, tidak ada komplek candi yang terkonfirmasi sebagai pusat kerajaan, tidak ada pelabuhan kuno yang bisa digali dan diidentifikasi. Tidak ada struktur urban yang menunjukkan kepadatan dan kompleksitas yang seharusnya ada di ibu kota kerajaan maritim terbesar Asia Tenggara selama 600 tahun. Yang ada hanyalah satu prasasti, prasasti Kedukan Bukit, ditemukan pada 1920 di tepi sungai Tatang dekat Palembang oleh seorang pejabat kolonial Belanda. Isinya menyebutkan nama Sriwijaya dan perjalanan ekspedisi militer ditulis dalam tahun 682 Masehi. Satu prasasti ditemukan oleh orang asing. Itulah fondasi dari klaim bahwa Palembang adalah ibu kota kerajaan yang selama ini kita banggakan. Para sejarawan tidak diam tentang ini. Georges Coedes, sejarawan Prancis yang pertama kali mengidentifikasi Sriwijaya sebagai entitas historis pada 1918, menempatkannya di Palembang berdasarkan prasasti itu. Tapi kemudian ada perdebatan serius. Jambi muncul sebagai kandidat alternatif karena di sana ditemukan lebih banyak sisa arkeologis dari periode yang relevan. Kedah di Malaysia disebut, bahkan ada yang mengusulkan bahwa pusat Sriwijaya berpindah-pindah sepanjang sejarahnya. Pierre-Yves Mangwin, arkeolog maritim yang paling serius dan paling lama meneliti Sriwijaya, menyimpulkan setelah puluhan tahun penelitian bahwa bukti arkeologis untuk ibu kota tunggal Sriwijaya di Palembang sangat tidak memadai, bahwa apa yang ditemukan di Palembang konsisten dengan sebuah pelabuhan penting, tapi bukan dengan pusat administrasi sebuah kerajaan besar. Ini bukan perdebatan pinggiran, ini adalah posisi dari peneliti yang menghabiskan karir akademisnya untuk menggali dan menganalisis situs-situs di kawasan ini. Dan kesimpulannya yang tidak pernah masuk ke buku teks Indonesia adalah bahwa kita tidak tahu di mana ibu kota Sriwijaya. Kita tidak tahu. Tapi itu bukan anomali yang paling mengejutkan. Hilang 1000 tahun dari ingatan manusia. Sriwijaya diklaim berdiri dari abad 7 hingga abad 13, 600 tahun. Lebih lama dari Majapahit, lebih lama dari Kesultanan Ottoman pada masa kejayaannya. 600 tahun menguasai jalur perdagangan tersibuk di Asia. Lalu ia runtuh dan setelah itu namanya hilang. Bukan hanya kerajaan yang hilang, bukan hanya ibu kotanya yang tidak bisa ditemukan, tapi namanya.
konsepnya, ingatannya. Selama hampir 1000 tahun dari abad 13 hingga awal abad 20, tidak ada satupun teks yang bisa diverifikasi. Tidak ada satupun tradisi lisan yang tercatat. Tidak ada satupun catatan dari kawasan manapun yang menyebut Sriwijaya sebagai entitas yang pernah ada. Nama Sriwijaya sebagai konsep historis yang koheren ditemukan kembali oleh George Coedes pada 1918. Seorang sejarawan Prancis duduk di perpustakaan membaca prasasti-prasasti yang sudah ada tapi yang tidak pernah dihubungkan satu sama lain sebelumnya. Ia yang menyatukan titik-titiknya. Ia yang pertama kali mengatakan prasasti-prasasti ini berbicara tentang sesuatu entitas yang sama, dan entitas itu pernah sangat besar. Pikirkan apa artinya itu. Kerajaan maritim terbesar Asia Tenggara selama 600 tahun, pusat perdagangan yang dikunjungi pedagang dari Arab, India, Cina, pusat pembelajaran Buddha yang dikunjungi oleh biksu-biksu dari seluruh Asia, termasuk Iking dari Cina yang tinggal di sana bertahun-tahun pada abad ke-7 dan menyebutkan sebagai tempat yang sangat maju. Dan semuanya dilupakan selama hampir 1000 tahun oleh orang-orang yang hidup di atas tanahnya sendiri. Tidak ada cerita rakyat yang menyebut nama itu, tidak ada tradisi yang mewariskannya, tidak ada babat, tidak ada hikayat, tidak ada prasasti kemudian yang berkata, disinilah dulu berdiri Sriwijaya. Ini tidak normal. Roma runtuh tapi orang Italia tidak lupa pernah ada Roma. Angkor Wat ditinggalkan tapi orang Khmer tidak lupa pernah membangunnya. Kerajaan-kerajaan besar yang runtuh biasanya meninggalkan ingatan, cerita tentang kejayaan yang hilang, nostalgia tentang masa lalu yang lebih besar. Sriwijaya tidak meninggalkan itu. Kenapa? Ada dua kemungkinan yang jujur. Satu, Sriwijaya runtuh dengan cara yang begitu total dan begitu traumatik hingga bahkan ingatannya dihapus. Tapi tidak ada bukti arkeologis untuk kehancuran skala itu. Dua, dan ini yang lebih mengganggu, Sriwijaya tidak pernah menjadi identitas kolektif yang cukup kuat untuk diingat. Tidak ada orang Sriwijaya yang merasa memiliki kerajaan itu sebagai bagian dari diri mereka. Tidak ada komunitas yang mewarisi identitasnya. Dan kalau kemungkinan kedua itu benar, maka pertanyaan tentang apa sebenarnya Sriwijaya menjadi jauh lebih kompleks dari yang pernah diajarkan. Anomali ketiga, bukan kerajaan, tapi jaringan. Ini hipotesis yang paling jarang masuk diskusi publik dan yang paling mengubah segalanya. Selama ini kita membayangkan Sriwijaya seperti kita membayangkan kerajaan pada umumnya. Ada raja, ada istana, wilayah yang dikontrol, ada pajak ditarik dari penduduk, ada tentara menjaga perbatasan. Model itu model kerajaan teritorial yang berpusat di satu titik adalah cara kita membaca sejarah karena itulah model yang familiar, model Eropa, model yang diwariskan oleh cara kolonial dalam memahami kekuasaan. Tapi Pierre-Yves Manguin dan beberapa sejarawan lain mengusulkan sesuatu yang berbeda, bahwa Sriwijaya bukan kerajaan dalam arti itu. Ia adalah apa yang para ahli sebut sebagai port politique, entitas politik yang kekuasaannya bukan atas tanah tapi atas air, atas jalur, atas pelabuhan. Begini modelnya. Selat Malaka adalah jalur tersempit dan terpenting dalam perdagangan antara India dan Cina, dua ekonomi terbesar dunia pada masa itu. Siapapun yang berlayar dari India ke Cina atau sebaliknya harus melewati Selat Malaka. Sriwijaya tidak mengontrol daratan di sepanjang selat itu. Ia mengontrol titik-titik penting di jalur itu. Pelabuhan-pelabuhan tempat kapal harus singgah untuk mengisi air, memperbaiki kapal, membayar, dan mendapat perlindungan dari bajak laut. Kekuasaan Sriwijaya bukan teritorial, ia logistik. Bukan tanah ini milik kami, tapi kalau kamu mau lewat, kamu harus mampir, kamu harus bayar, dan sebagai gantinya kami jamin keselamatanmu. Kalau model itu benar, maka banyak hal yang selama ini terasa aneh tentang Sriwijaya tiba-tiba masuk akal. Kenapa tidak ada reruntuhan istana besar? Karena pusatnya bukan di istana, tapi di pelabuhan. Dan pelabuhan itu mungkin bergerak mengikuti dinamika perdagangan. Kenapa prasastinya tersebar di Sumatera sampai India sampai Thailand? Karena kekuasaannya bukan memusat, tapi menyebar sepanjang jalur. Kenapa tidak ada ingatan kolektif yang tersisa?
Karena tidak ada rakyat Sriwijaya yang terikat pada tanah tertentu, yang ada adalah pedagang, pelaut, dan penguasa pelabuhan. Komunitas yang identitasnya adalah pergerakan, bukan tempat. Dan kenapa ia bisa hilang begitu cepat? Karena entitas yang kekuasaannya bergantung pada jalur perdagangan adalah entitas yang sangat rentan terhadap perubahan jalur itu. Ketika Kola menyerang pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya pada 1025, mereka tidak menghancurkan kerajaan, mereka mengganggu jaringannya. Dan jaringan yang terganggu tidak langsung mati, ia perlahan-lahan kehilangan relevansi. Ketika jalur perdagangan bergeser, ketika Malaka bangkit sebagai alternatif, ketika pedagang menemukan rute yang lebih aman dan lebih menguntungkan, Sriwijaya tidak punya wilayah untuk dipertahankan. Ia hanya punya jalur, dan jalurnya pindah. Sriwijaya tidak dikalahkan, ia ditinggalkan. Apa yang tersisa dan apa yang harus kita ubah? Jadi apa yang sebenarnya bisa kita katakan tentang Sriwijaya? Yang bisa dikonfirmasi adalah ada entitas politik yang berbasis di kawasan Sumatera, kemungkinan besar di sekitar Palembang atau Jambi atau keduanya pada periode yang berbeda, yang aktif antara abad ke-7 dan abad ke-13, yang cukup kuat untuk mengirim utusan ke Cina berulang kali dan diterima dengan hormat, yang cukup makmur untuk menjadi tujuan biksu-biksu yang ingin belajar Buddha, yang cukup berpengaruh untuk disebut dalam prasasti dari India sampai Thailand. Itu nyata, itu tidak bisa dibantah. Yang tidak bisa dikonfirmasi dan yang perlu kita berhenti ajarkan sebagai fakta adalah bahwa ibu kotanya di Palembang. Bukti arkeologisnya tidak cukup untuk klaim sepasti itu. Bahwa ia adalah kerajaan teritorial dengan struktur administrasi terpusat. Tidak ada bukti untuk model itu. Bahwa keruntuhannya adalah hasil dari 1 atau 2 serangan militer. Data tidak mendukung narasi itu. Dan yang paling penting, yang paling perlu diubah adalah cara kita membayangkan Sriwijaya. Kita membayangkannya seperti Majapahit, kerajaan dengan pusat yang bisa ditunjuk, dengan raja yang bisa dilukis wajahnya, dengan wilayah yang bisa digambar di peta dengan garis tegas. Tapi Sriwijaya kemungkinan besar adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Bukan kerajaan daratan yang kebetulan punya armada laut, tapi entitas maritim sejati yang hidupnya adalah air, yang kekuasaannya adalah jalur, yang warisannya bukan batu dan prasasti, tapi pola perdagangan yang mengubah wajah kawasan ini selama berabad-abad. Dan kalau itu benar, maka warisan Sriwijaya bukan di museum manapun, bukan di reruntuhan yang bisa dikunjungi. Warisannya adalah dalam cara kawasan ini terhubung, dalam pola pelabuhan-pelabuhan yang tumbuh di tempat-tempat tertentu, dalam rute pelayaran yang masih digunakan sampai hari ini, dalam jaringan yang tidak terlihat, tapi yang strukturnya masih bisa dirasakan kalau kamu tahu cara membacanya. Sriwijaya tidak meninggalkan istana. Ia meninggalkan sistem, dan sistem itu dalam berbagai bentuknya yang sudah berubah masih ada. Tapi ada satu pertanyaan terakhir yang perlu diajukan, yang tidak ada di buku teks manapun, yang tidak pernah masuk ke konten kreator manapun yang pernah membuat video tentang Sriwijaya. Kalau Sriwijaya bukan kerajaan dalam cara kita bisa membayangkannya, kalau ia adalah jaringan yang kekuasaannya ada di air, di jalur, di pelabuhan, maka siapa yang berkuasa di sana? Bukan raja yang duduk di istana dengan mahkota di kepala, tapi orang-orang yang mengontrol informasi, yang tahu kapal mana yang membawa apa, yang tahu harga rempah-rempah di Guangzhou dan harga kain di Coromandel dan selisih di antaranya yang bisa menghasilkan keuntungan. Yang tahu kapan musim akan berbalik dan jalur mana yang aman di bulan apa, pedagang, navigator, penguasa informasi maritim. Orang-orang yang tidak meninggalkan prasasti karena kekuasaan mereka bukan di atas tanah, yang tidak membangun istana karena rumah mereka adalah kapal, yang tidak meninggalkan nama karena nama bukan yang membuat mereka menjadi kuat. Yang membuat mereka kuat adalah bahwa mereka tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu, dan pengetahuan itu tidak pernah dituliskan di atas batu.